Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal iz'an tasbutu biha bis sudur minal iman qawaiduh wa taluhu ala ahli yakin min sirri dzalikal iz'ani wa tasdiqi syawahiduh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh abdun arsalahullahu lil alamin basyira wa nadhira faballaghar risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim bi ajali salawati wa ajmaiha wa azkat tahiyyati wa awsaiha ala hazal abdil ladzi waffa bi haqqil ubudiyyah wa baraza fiha fi khil'atil kamal wa qama bi haqqir rububiyyati fi mawatinil khidmah lillahi wa aqbala alaihi ghayatan iqbal. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih fayanbasitu fi qalbi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih wa yukdabu biha bi inayatillah fi hizbih wa ala alihi wa sahbihi allazina irtaqaw sahwatal majdi bi qurbih wa tafayya'u zilal syarafil asli bi wuddih wa hubbih ma attaral aqwan binashri zikrahum nasib. Subhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma ya'jizu an wasfihil lisan wa yaharu fit ta'aqquli ma'anihil janan intashara minhu fi alamil butuni waz zuhur ma mala'al wujudal khalqi nur fatabarakallah min ilahin karim basyaratna ayatuhu fi zikril hakim bi bisyarah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas izin dan pertolongannya juga kita diperkenankan hadir di tempat ini. Atas kudrat iradatnya kita berkumpul melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, tetangga, wilayah tempat tinggal kita, saudara-saudara kita, sanak pamili, handai tolan, kerabat, muslimin, muslimat. Mudah-mudahan ada dalam penjagaan dan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang sedang diberikan ujian sakit, mudah-mudahan Allah lekas memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Dan mereka mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, keridhaan, keikhlasan. Dan mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang-orang yang terlibat di dalam mengurus mereka, menemani mereka dalam sakitnya,
Semoga mereka juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rizki yang luas yang berlimpah oleh Allah taala. Amin. Salawat dan salam limpah curah selalu kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang selalu menghidupkan sunnahnya, mendapatkan berkah atas sunnah Rasul dan keselamatan nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wa syukru ala ni'amillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Alhamdulillah, pada kajian subuh Ahad ini kita ambil dalam surat Saba ayat 15 dan 16, An-Nahl 112, 113 dan Ar-Rum 41, dan hadis dari Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhuma. Di dalam surat Saba ayat 15 sampai ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lisaba'in, sungguh telah ada di kota Saba. Saba ini adalah satu gambaran buat kita dari Allah Ta'ala, satu perumpamaan dari Allah Ta'ala yang amat sangat besar kita ambil pelajaran.
Sampai-sampai kota Saba ini, nama Saba ini dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Saba, identik dengan nama satu penduduk yang berada di negeri Yaman, tepatnya di kota Ma'rib. Di kota Ma'rib ini kaum Saba tinggal. Sampai-sampai gambaran kota Saba ini, kampung Saba yang ada di wilayah Ma'rib di negara Yaman ini, Allah jelaskan laqad kana li sabain fi maskanihim, di tempat tinggal mereka itu ya, jannatan, ada dua kebun, ayyamini wa shimal, kanan dan kiri. Ini kaum Saba dengan segala bentuk kemakmuran dan keberkahan mereka, Allah katakan kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, makanlah kalian di tempat itu dan bersyukur kepada Allah. Dan yang mendapatkan gelar daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah Saba. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian negeri yang aman, tentram, gemah ripah loh jenawi, toto tentrem, adem ayem, itu bahasanya. Allah yang maha pengampun, penuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kebanggaannya nih? Ini kota Saba ini memiliki satu bendungan nih yang hebatnya nih. Bendungan ini bernama Arim. Nanti ayat 16-nya ada bahasa fa arsalna alaihim sailal arim. Bendungan Arim namanya. Ya, Sailal Arim, bendungan Arim. Bendungan ini bisa mengairi ladang sawah mereka seluas 9.600 hektar. Ini bendungan hebat nggak tuh? Luas ya, besarnya luar biasa. Dibangun oleh mereka itu, bisa mengairi persawahan ladang 9.600 hektar. Maka disebut mereka punya kebun an yaminin wa shimal. Bahkan ada satu orang yang memiliki kebun 165 hektar sendiri itu. Pokoknya mah kehidupan kota Saba ini sampai Allah gambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kota Saba ini dalam sejarah itu tercatat di zaman Nabi Sulaiman. Kita tahu Raja Saba itu perempuan, namanya Ratu Bilqis. Ingat ya, Ratu atau Balqis atau Bilqis lah gitu. Penyembah matahari, ya. Dakwahnya Nabi Sulaiman, ya, mereka iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisahnya di zaman Nabi Sulaiman, negeri Saba ini. Ratu Bilqis ini rajanya itu. Ya. Ketika mereka belum iman kepada Allah, dalam kondisi belum baik dan kehidupan mereka belum tenteram. Ketika mereka iman, Ratu Bilqisnya pun iman dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu mereka diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentram mereka dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran indah mereka. Bisa digambarkan bagaimana sih kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dimanakan mereka memiliki jannatan, dua kebun itu, kanan kiri sepanjang lembah tersebut. Itu sangat menarik sekali itu. Bayangkan 9.600 hektar itu bendungan mereka bisa mengairi lahan seperti itu. Tentram mereka itu dalam keadaan tenang, dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ayat 16, fa'aradu, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi sudah tauhid kepada Allah, mereka
kembali menyembah matahari, yang sudah betul-betul hatinya terpaut kepada Allah, menyembah kembali matahari. Fa'aradu, lalu fa'arsalna alaihim sailal arim. Nah, ini arim nih. Lalu kami kirim kepada mereka sailal arim, banjir yang sangat besar. Banjir mana? Banjir arim. Bendungan arim itu jebol. Allah kirim apa? Binatang, tikus sebesar kibas. Bayangkan, apa kibas? Ya, kambing besar lah kibas itu, di atas kambing biasa. Tikus sebesar itu menggerogoti bendungan sebesar itu. Tikus itu banyak Allah kirim karena mereka sudah nggak iman kepada Allah. Bendungan jebol itu digerogoti oleh tikus sebesar bapak lah gitu loh, sebesar parasit loh. Ya, siapa yang paling gede paling di sini? Ya itu loh. Digerogotin itu. Terus digerogot sampai jebol itu. Itu bendungan yang sebesar itu langsung tumpah. Mungkin kita ingat waktu di Tangerang situ Gintung. Di bawahnya masyarakat kan, jebol itu. Tapi masjid utuh ya, aneh. Subhanallah. Seperti itulah kondisinya. Air di atasnya tumpah semuanya, habis semuanya. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Lalu wabaddalnahum bijannataihim jannatai zawatai ukulin khamtin wa asalin wa syai'in min sidrin qalil. Kami gantikan dua kebun yang kanan kiri mereka itu yang sangat luas 9.600 hektar, kami gantikan dengan pohon tanaman yang pahit semuanya itu. Bahkan hebatnya seorang ibu-ibu dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka cukup berjalan, di atasnya itu ada keranjang, hanya ngambil gitu aja buahnya itu, saking suburnya sekampung itu. Nggak usah naik apa tangga ataupun alat bantu, cukup berdiri, saking apa dekatnya buah-buahan sayur mayur di kepala mereka, cukup berdiri, ada apa namanya keranjang, ambilin masuk, penuh langsung itu. Saking mudahnya, saking indahnya, sekampung itu masya Allah ya, ladang sama mereka subur, nggak perlu pakai alat bantu, berdiri cukup ngambil. Bisa gambarkan kan bagaimana indahnya. Kalau ada pohon-pohon apel, anggur, mereka cukup berdiri ngambil aja. Sekampung tuh 9.600 hektar ludes semuanya itu, digantikan oleh Allah dengan pohon-pohon yang sangat pahit dan sedikit. Wa asalin min sidrin qalil, dan pohon cemara sedikit itu. Banyak, udah nggak lagi indah kayak sebelum mereka tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini fa arsalna alaihim sailal arim, dan kami gantikan dua kebun yang indah tersebut dengan dua kebun dengan pohon-pohon sangat pahit semuanya, udah nggak bermanfaat itu semuanya, digantikan oleh Allah ya. Bahkan dalam surat An-Nahl 112 113, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fa azaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan kembali nih, penegasan dari ayat surat tadi Saba 15-16 dengan An-Nahl 112 113. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan kanat ya, qaryatan kanat aminatan, satu kampung qaryah yang sangat kanat aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Bayangkan satu kota kampung aman tentram. Bahkan hebatnya dalam tafsir Sawi, kaum Saba ini hampir indahnya, bersihnya, tentramnya, hampir nggak ada nyamuk, laler, kecoa, kalajengking nggak ada, hinggap di kampung itu. Bayangkan, saking apanya? Bersihnya, indahnya, subhanallah. Dan Allah gambarkan kembali Korea yang lain yang kanat aminatan mutmainnah, kota yang sangat aman, tentram. Bayangkan, tenang itu. Ya'ti harizquha rogodan min kulli makan, datang rizki dari segala penjuru yang mereka sukai, datang itu ke mereka semuanya itu.
Tapi sayang kata Allah, fakafarat bi an umillah. Mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Disuruh iman, enggak iman. Disuruh ikut sama Nabi, malah bunuh nabi-nabinya. Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal haub. Maka Allah timpakan kepada mereka adalah libasal ju' wal haub, kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka yang tidak kerjakan itu. Ya. Lalu ayat ini kita alihkan kepada bangsa Indonesia. Ya, nih kita masukkan. Laqad kana li Indonesia, gitu kan? Boleh nggak kira-kira? Boleh-boleh aja dalam makna yang lain. Itu gambaran sungguh telah ada bangsa Indonesia kaya raya, betul nggak kira-kira? Luas, kaya raya, luas, segala macam ada. Apa yang nggak ada? Bangsa yang lain pun tertarik untuk ke Indonesia karena demikian keadaannya. Mungkin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang dulu mereka tidak iman kepada Allah, susah payah para alim ulama menanamkan tauhidnya kepada Allah sebelum adanya Indonesia. Betul nggak kira-kira? Berjuang habis-habisan para ulama, mungkin sebagai pewaris Nabi, sama itu. Diutuslah oleh Allah para alim ulama, orang-orang yang berilmu, mengajarkan tauhid, mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada dulu bangsa kita. Ya, mereka sudah iman dengan perjuangan para alim ulama, dengan pencerahan mereka, dengan Al-Quran yang ditanamkan kepada mereka, dengan sunnah Nabi yang diperkenalkan oleh mereka kepada umat-umat yang lainnya. Iman mereka kepada Allah Ta'ala yang dulu mengenalnya hanya berhala, dewa-dewa, sekarang tauhid kepada Allah. Allah kasih nikmat kemerdekaan, udah merdeka. Nah ini fakafarat bi an umillah, bangsa kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keindahan, kemakmuran, ketentraman bangsa ini berubah, kata Allah, seperti kaum Saba. Ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai gambaran buat kita nih. Dari Abdullah ibnu Umar, riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhuma. Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah ibnu Umar. Ketika datang menghampiri kepada kami, Rasul bersabda, "Ya ma'asyiral muhajirin, wahai sahabat-sahabat muhajirin," kata Nabi, "khamsun izabtulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna." Kata Nabi, ada 5 yang nanti akan ditimpa kalian suatu musibah, kata Nabi. Yang dengan 5 ini, kata Nabi, wa a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, antudrikuhunna, semoga kalian tidak menjumpainya. Bayangkan, Nabi berdoa, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menjumpai 5 ini, kata Nabi. Sahabat tanya, apa itu ya Rasul? Yang pertama, kata Nabi, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu illa fasyafihim ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Kata Nabi yang pertama, tidaklah nampak, terlihat fahisyatu, perbuatan keji dalam suatu kaum, di suatu wilayah, hatta yu'linu, hingga mereka terang-terangan melakukannya. Apa fahisyah? Zina, judi, khamr, mabuk-mabukan. Ini fahisyah, Pak, kata Nabi. Mereka melakukan dengan terang-terangan. Zina bukan hal lagi yang tabu, terang-terangan mereka. Zina yang terang-terangan, zina yang online, judi yang terang-terangan, judi yang online. Mabuk-mabukan bukan lagi hal yang lumrah, dimanapun mereka mabuk, hal yang biasa, kata Nabi. Akan terjadi fenomena seperti itu.
Yang malu yang tidak berzina. Yang berzina bangga dengan zinanya. Yang melihat perzinaan mereka malu. Yang malu bukan yang berzina. Yang malu bukan yang mabuk. Yang malu bukan yang berjudi. Justru kita yang menjadi malu melihat kelakuan mereka itu. Hatta yu'linu, hingga mereka kata dia melakukan dengan terang-terangan. Jelas itu. Kalau sudah nampak seperti itu dan mereka berani terang-terangan melakukan fahisyah, kekejian 3 perbuatan tersebut, kata Nabi, illa fasyafihimu ta'un wal auja allati lam takun madat bi aslafihimul ladina madau. Maka akan terjadi di mana-mana, kata Nabi, al-ta'un. Apa ta'un? Wabah penyakit itu. Wal auja, dan kelaparan, susahnya makanan nanti itu, ya, allati lam takun mad aslam, yang belum terjadi kejadian ini sebelum kalian dan belum dialami oleh umat-umat sebelum kalian, kata Nabi SAW. Ini perhatikan ayat ini. Bangsa kita diberikan oleh Allah kenikmatan, tapi kenikmatan tersebut diisi dengan maksiat, bukan dengan taat. Diisi dengan kufur, bukan dengan syukur. Bukan makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, makin menemukan kemaksiatan. Digantikan nikmat Allah dengan tumbuh di mana-mana maksiat-maksiat, bahkan yang lebih sadis lagi, maksiat itu dilegalisasikan. Ini maksiat yang terorganisir sehingga mereka semuanya dilindungi oleh aturan. Yang baik dihapuskan. Inikah balasan yang diberikan nikmat oleh Allah? Bukan makin dekat kepada Allah, tapi makin menjauh Allah SWT. Maka saya katakan, saat ini dalam kondisi situasi ini, kita ini betul-betul butuh Allah. Yang menenangkan kita saat ini nggak ada. Harta nggak bikin tenang, kedudukan nggak bikin tenang, berlimpah ruah kekayaan jabatan nggak bikin tenang saat ini. Takut dan khawatir. Siapa yang bikin tenang? Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang ngasih ketenangan. Sekarang nggak pada tenang, Pak. Takut, khawatir. Kenapa? Fasyafihimut ta'un wal auja. Akan bertebaran di antara kalian, kata Nabi, adalah ta'un, wabah-wabah penyakit. Mungkin ini jawaban Rasulullah. 14 abad yang silam Nabi katakan, dan Nabi nggak pernah mengatakan dengan hawa nafsu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu Allah yang Nabi ucapkan, tidak pernah ada ucapan yang mengandung nafsu dan keinginan pribadi Rasulullah, tapi itulah bimbingan dan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, kalau kita lihat susahnya, makanya timbulnya wabah penyakit, al-auja, susahnya bahan pokok makanan. Mungkin inilah penyebabnya, kata Nabi, orang sudah terang-terangan melakukan zina, judi dan mabuk-mabukan ini. Maka tidak ada lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita mendekat kepada Allah. Kita ini saat ini butuh Allah banget gitu. Jangan sampai kita jauh dengan rumah Allah. Jangan ditutup rumah Allah. Aslinya apa? Jangan ditutup rumah Allah. Saat kita menjauh dengan Allah, lalu kita meninggal dunia dalam menjauhi Allah Ta'ala. Saat ini kita butuh banget ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bikin tenang, Pak, semua juga. Nggak ada yang bikin tenang. Punya duit banyak tenang, takut juga. Gaul ke sana takut, ke sana juga takut. Serba diliputi ketakutan dan ketakutan yang berlebihan. Harusnya manusia datang kepada orang, kepada zat yang memberikan ketenangan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauhi Allah saat ini. Makin kita dekat dengan Allah harusnya, makin taqarrub kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjauh dari Allah Ta'ala. Ya, walaupun harus melakukan ya syariat ya dengan prokes segala macam, tapi jangan niat ingin menjauhi rumah Allah. Jangan. Butuh kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai keadaan ini membuat kita jauh dengan Allah. Maka jawabannya tinggalkan maksiat, dekati Allah, itu jawaban. Karena yang bisa melenyapkan taun ini, virus ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, ini syariat saja, tapi hakikatnya Allah akan menghilangkan semua. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, meninggalkan maksiat, itu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi kedua kata Nabi, walam yankusul mikyala wal mizan. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran. Pelaku-pelaku ekonom nih, mereka yang menimbun, mereka yang melakukan sistem ekonomi yang curang, hianat dan yang lainnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Illa ukhizu bis sanin wa syiddatul maunah wa jaris sultan. Bila pelaku-pelaku ekonomi sudah curang, kata Nabi, sudah khianat, kata Nabi, dengan segala kebijakan pakar ekonomi, dihancurkan ekonomi umat dengan cara ekonomi riba kah, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sistem dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, illa melainkan ukhidhu bisanin, akan ditimpa gagal panen, kata Rasul. Gagal di mana-mana panen itu. Ya. Kita lihat panen di sini gagal, panen di sana gagal. Bahkan paria itu gagal panen, Pak. Nggak pernah manis-manis, pahit terus itu. Itu gagal panen, saudara. Apalagi kata Nabi, wasyiddatul maunah, melonjaknya biaya hidup, Pak. Nabi gambarkan syiddatul maunah, biaya hidup, resiko hidup, naik barang-barang tuh. Perbesian bagaimana? Bukan naik harga, pindah harga. Masya Allah, ngejerit, Pak. Kungsi cengek seberapa kilo? Mak-mak gimana? Maka orang-orang yang nanam cengek belum panen diambilin, takut dipaok, Pak. Itu di ngamprah itu. Belum saatnya panen, langsung dipanen aja, hijau-hijau. Kenapa takut diambil saat mencapai 120 per kilo itu? Takut itu, Pak. Syiddatul maunah, tingginya biaya hidup, nggak sesuai dengan pendapatan. Ada gaji anger, bahkan dikurangan, ada biaya hidup. Ini, Pak, ini pelaku ekonomi yang menanamkan sistem riba, sistem penipuan, menimbun segala macam, yang merugikan umat ini akan ditimpa gagal panen, biaya hidup yang cukup tinggi, wajari sultan, dan jahatnya penguasa. Ini gambaran Rasulullah, Pak. 14 abad yang silam digambarkan. Maka Nabi, wa a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak menjumpai 5 tersebut, kata Nabi. Tapi kita jumpai hari ini. Ya mungkin tadi pelaku-pelaku ekonomi, pakar-pakar ekonomi yang hatinya nggak soleh, merusak itu. Dampaknya gagal panen, biaya naik, ya, dan jahatnya penguasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hal ini, Pak. Bukan satu, tapi banyak sekali hal yang menimpa bangsa kita. Kita gambarkan kaum Sabah, bagaimana kondisinya jadi carut marut, kacau balau ini. Allah gantikan keindahan dengan kerusakan dan yang lainnya. Makanya dalam surat Ar-Rum ayat 41 jelaskan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan darat dan laut, kata Allah Ta'ala, bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia, kebijakan manusia, aturan manusia itu dengan tangan, karena tangan itu menakan kekuatan. Tanda tangan di mana? Tangan. Nggak boleh, udah selesai. Maka segala kemungkaran itu tangan, maka dimanakan endingnya dengan tangan. Tangan itu kuasa manusia, bukan dengan kaki. Nggak bisa, tangan itu lebih banyak andil dalam melaksanakan perbuatan maksiat. Minuman keras nggak akan jadi kalau tangan nggak ngambil, betul. Koruptor nggak mungkin tangan kalau nggak tanda tangan, betul. Betul kira-kira itu, Pak. Jadi tangan punya andil besar itu.
Yang ketiga kata Nabi, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Kondisi ketiga kata Nabi, tidaklah mencegah dan enggan membayar zakat harta mereka. Orang-orang agnia, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah hartanya, tidaklah mereka mencegah zakata amwalihim, zakat mereka, harta mereka, enggan memberikan. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala muni'ul qatra, dicegah mereka hujan turun dari langit. Artinya apa? Musim kemarau yang berkepanjangan. Ketika orang-orang kaya enggan memberi zakat, sedekah. Ya. Kalau di kampung kita masih ada orang-orang kaya yang soleh, hartanya mereka dermakan kepada yang membutuhkan. Alhamdulillah. Ya. Walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena jeritan suara binatang-binatang, Allah nggak akan turunkan hujan katanya. Maka ada bahasa kalau kita lagi kering musim kemarau panjang, maka diusahakan sholat istisqa. Bukan kita yang hadir, tapi binatang-binatang pun ikut dihadirkan. Tapi bukan di sab sholat, diamnya di belakang, diikat gitu. Ini repotnya yang bawa jangkrik ikut sholat di situ, yang bawa ular juga ikut. Enggak, yang cari aman, lomba itu kan sapi, ayam, yang aman-aman, jangan bawa ular yang bisa diikat di belakang saf sholat. Hadirkan mereka, kan begitu istisqa. Mungkin bukan suara kita, mungkin bukan jeritan doa kita, mungkin di belakangnya embe-embean itu, kata Nabi, yang diijabah turun hujan. Makanya bila orang-orang kaya ini enggan bersedekah, tidak respect dengan keadaan, enggak respon dengan lingkungan, enggak peka dengan keadaan, mungkin kata Nabi, binatang-binatang itulah yang mungkin bertasbih kepada Allah setiap hari malam juga, itu yang mungkin mendatangkan hujan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang keempat kata Nabi, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhazu bima fi aidihim. Tidaklah mereka ingkar janji atas sumpahnya kepada Allah dan Rasulnya, melainkan akan dikuasai mereka oleh musuh-musuhnya yang bukan golongan mereka. Fa'akhazu bima fi aidihim, dan mereka nanti kata Nabi akan merampas apa yang ada pada kalian. So gambarkan sekarang, tidaklah mereka mengingkari janjinya, sumpahnya dengan Allah dan Rasulnya. Ingat para pejabat bagaimana disumpah dengan demi Allah, demi Al-Quran, demi Rasulullah, saya akan kan begitu kan? Ya, tidak akan korupsi, tidak akan kurus segala macam. Kenyataan di lapangan korupsi, kenyataan di lapangan melegalkan maksiat. Apa yang mereka sumpahkan mereka langgar dengan janji mereka atas nama Allah. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Tidaklah para pejabat yang mungkin mereka ingkar atas janjinya kepada Allah, disumpah dengan Al-Quran. Karena ingkar janji, banyak kebohongan, banyak janji-janji yang bohong, enggak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Apa yang terjadi? Illa sallatu alaihim aduan, kecuali mereka nanti akan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Sudah selesai kan? Tahu bagaimana? Lalu bukan dikuasai saja mereka, artinya apa? Kebijakan mereka dikuasai oleh mereka, musuh-musuh itu. Kebijakan mereka tergantung mereka itu nanti. Apa yang mereka putuskan sesuai dengan pesanan mereka, dikuasai mereka, kebijakannya, ekonominya, segala macam. Lalu apa yang kata Nabi? Fa'akhazahum bima fi aidihim. Mereka nanti akan mengambil, merampas apa yang kalian miliki. Jelas? Jelas sekarang? Tuh. Ini dikuasai, kita nggak punya, asing di kampung sendiri.
kayak ngontrak di kampung orang. Pak, betul lah kira-kira? Ini gambaran Nabi. Kenapa? Ya pejabat yang ingkar janji, ingin sejahterakan rakyat, justru menekan, ya kan? Ingin bela rakyat, nggak taunya musuhin rakyat. Bukan pro kepada rakyat, tapi kepada tadi musuh-musuh yang mereka nggak bisa lepas dari musuhnya. Kenapa? Ingkar janji dengan Allah dan Rasulnya. Ketika mereka menjabat demi Allah, itu yang mereka ucapkan. Kenyataan di lapangan nggak sesuai. Yang ngeri itu fa'akhazahum bima fi aidihim. Mereka musuh-musuh itu akan merampas, mengambil apa yang ada pada kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikuasai, ini kuasai, ini diambil. Kita apa? Nggak ada. Maka Nabi mengatakan, wa a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak menjumpai. Kenyataannya kita jumpai, Pak. Ini yang mengerikan. Terakhir, yang kelima, walam yahkum a'immatuhum bi kitabillah. Tidaklah pemimpin-pemimpin menghukumkan bukan dengan kitab Allah, bukan dengan aturan Allah. Wa yatahayyaru bima anzalallah. Dan mereka suka memilih-milih, tebang pilih, gitu bahasa kita. Kalau golongannya yang salah, ya cenderung ditunda-tunda, ya dibiarkan, les we kalaut. Tapi kalau yang bersalah adalah bukan golongan mereka, dihabiskan sampai ke akar-akarnya, bahkan nggak sesuai dengan putusan atas salahnya itu. Lihat coba sekarang, mereka yang menghina, ya, mereka yang sedemikian dibiarkan, dilaporkan tapi dibiarkan, diprosesnya teuing kumaha. Tapi kalau yang bukan bersalah golongan mereka, langsung diproses, diputuskan, dan langsung dijadikan sasaran yang empuk, Pak. Wa yatahayyaru bima anzalallah. Dan mereka suka pilih-pilih apa yang ada di kitab Allah Subhanahu wa taala. Adil, Allah katakan, tapi adilnya bukan buat mereka, tapi buat golongan mereka adilnya itu. Pilih-pilih, Pak. Rukun Islam contohlah puasa, ya kan? Salat, puasa, zakat, haji. Mana yang diurusin? Zakat sama haji diurusin. Pilih-pilih salat, puasa nggak diurusin. Kenapa? Nggak ada duitnya. Nggak kan yang ngelanggar, wah langsung. Kenapa? Zakat sama haji ada duitnya. Pilih-pilih mereka. Kenapa orang nggak sholat nggak diapa-apain? Kenapa orang nggak puasa nggak diapa-apain? Duitan, iya duitan. Pilih-pilih mereka, Pak. Dan segala macam. Apa yang terjadi ketika pilih-pilih dan bukan menghukumkan dengan kitab Allah? Illa ja'ala bainahum ba'sahum. Kecuali Allah akan jadikan keguncangan di antara mereka. Bikin kacau nanti itu, kekacauan di mana-mana nanti itu. Ya, aparat ini dengan ini saling, nah ini. Kekacauan timbul nanti itu. Ya, pihak ini dengan pihak ini bertabrakan. Illa ja'ala ba'sahum bainahum. Kecuali Allah jadikan kekacauan di antara mereka sendiri. Internalnya kacau, Pak. Ini, Pak, ini kondisinya. Makanya nggak ada lagi jalan selain yang pertama tadi, bertobat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Pelaku ekonomi harus sesuai dengan ekonomi syariah agama Islam. Betul tidak? Orang kaya harus peka dengan keadaan. Dia punya harta titipan Allah, ya kan? Pejabat harus bertobat kepada Allah, ya. Karena ucapan yang pernah dia ucapkan harus sesuai dengan apa yang dia kerjakan, ucapan tersebut dari Allah Ta'ala. Dan aturan harus tegak di atas segala-galanya, tanpa memandang siapa orang tersebut. Salah, putuskan salah, benar, putuskan benar. Ini baru akan timbul kemakmuran dan kembali kepada kemakmuran dan keindahan keselamatan bangsa kita. Itu ya gambarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran ini kepada kita dan pencerahan kepada kita. Jawabannya tidak lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala,
dan bertobat kepada Allah. Itu kunci jawaban atas semua permasalahan yang dihadapi. Andaikan bangsa kita, ya, walau aman ahlal qura amanu wattaqau, ya, seandainya satu kaum bangsa ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama, Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi, insya Allah. Makanya saya katakan jangan jauhi Allah saat ini, dekati rumah-rumah Allah, jangan dikosongkan. Tetap prokes jalankan, tapi jangan dikosongkan. Kita butuh sekali kepada Allah saat ini, butuh banget. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita yang mungkin sedang salah jalan, yang diliputi hawa nafsu mereka, kembali kepada Allah. Kita doakan mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku ekonomi, mudah mereka tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keberkahan kepada bangsa kita. Dan kita doakan tidak ada caci maki, karena itu bukan solusi. Yang ada kita doakan, mungkin doa inilah yang kita panjatkan kepada Allah, yang mungkin kita nggak bisa duduk di sana dengan kuasa kita, kemampuan kita, hanya berdoa kepada Allah yang terbaik. Saudara-saudara kita mudah-mudahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Hapunten dina segala kekhilafan kekirangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.